Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, karena berkat dan kebaikan Tuhan saja memungkinkan kita bisa berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Kita percaya bahwa firman Tuhan itu bermanfaat bagi pertumbuhan iman, tapi juga pertumbuhan rohani kita. Mengawalinya, mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu ya Allah di hari ini karena perkenanan Tuhan. Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan kebenaran firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi renungan kita bersama di hari ini saya ambil dari Matius 13 ayat 44 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Secara khusus saya baca ayat 44. Hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian sabda firman-Nya hari ini yang mengajar dan menasihati kita betapa berharganya kerajaan Allah itu. Sebagai umat, sebagai orang percaya, kita harus menyadari dan mengerti bahwa masuk dalam kerajaan Allah, memiliki kerajaan Allah, menjadi warga kerajaan Allah, itu sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita sebagai umat, sebagai orang percaya. Kebenaran firman Allah hari ini dengan tegas mengajar kita betapa berharganya kerajaan Allah itu. Di sini berharganya kerajaan Allah digambarkan seperti harta terpendam dan juga mutiara yang indah yang digambarkan oleh Yesus melalui dua perumpamaan ini untuk menunjukkan bahwa betapa berharganya kerajaan Allah, betapa mahalnya kerajaan Allah itu, betapa luar biasanya kerajaan Allah itu, seperti harta terpendam dan mutiara yang indah itu. Kebenaran firman Allah kita akan melihat dua hal penting dalam hubungan dengan betapa berharganya kerajaan Allah itu. Dalam ayatnya yang ke-44 tadi, hal kerajaan sorga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Ketika dia sudah menemukan bahwa ada harta terpendam di ladang, kemudian dia pergi menjual seluruh miliknya dan membeli ladang itu. Kasus yang sama juga mengenai mutiara yang indah, ayat 20, 45 dan 46. Demikian pula hal kerajaan sorga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Jadi dalam dua perumpamaan ini ada hal yang sama. Ketika menemukan harta terpendam, mereka pergi menjual miliknya lalu membeli ladang itu. Sama juga mutiara yang indah, dia menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Artinya apa? Betapa berharga kerajaan Allah itu sehingga ada pengorbanan untuk mendapatkan kerajaan Allah itu. Untuk kita memasuki kerajaan Allah itu ada pengorbanan yang dituntut dari saudara dan saya. Yang di sini digambarkan mereka menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Ayat 46, setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya lalu membeli mutiara itu. Artinya bahwa ada suatu pengorbanan yang dituntut dari saudara dan saya untuk saudara dan saya bisa mendapatkan kerajaan Allah, untuk saudara dan saya bisa menjadi warga kerajaan Allah, untuk saudara dan saya bisa menjadi anak-anak dalam kerajaan Allah itu, ada suatu pengorbanan. Ada hal yang harus kita jual, ada hal yang harus kita korbankan dalam hidup kita supaya kita bisa memperoleh kerajaan Allah yang sangat berharga itu.
Sebagai umat kita sadari bahwa Yesus pernah berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya bahwa untuk kita memperoleh kerajaan Allah itu, kita dituntut supaya kita bertobat dari dosa-dosa kita. Dan kita percaya dan beriman kepada Kristus yang mati di Kalvari. Dan untuk menebus dosa saudara dan saya, itu ketika kita percaya dan beriman kepada Dia, itulah pengorbanan yang dituntut dari saudara dan saya. Bertobat dari dosa kita dan beriman kepada Kristus, itu bagian dari pengorbanan yang dituntut dari kita untuk kita bisa memperoleh kerajaan Allah yang berharga itu. Yang kedua, betapa berharga kerajaan Allah itu sehingga yang kedua, ada sukacita yang luar biasa. Dalam ayat 44 tadi, hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya lalu membeli ladang itu. Oleh sebab sukacitanya. Artinya bahwa ketika saudara dan saya memperoleh hal yang berharga, kerajaan Allah itu, jadi warga kerajaan Allah itu, harusnya hidup kita ini penuh dengan sukacita yang luar biasa. Karena apa? Ini sangat berharga dalam hidup saudara dan saya. Karena ketika kita menjadi warga dari kerajaan Allah, sudah barang tentu raja yang akan bertanggung jawab menjaga, melindungi, memelihara saudara dan saya. Karena saudara dan saya adalah warganya. Karena itu ketika saudara dan saya bisa memasuki, bisa memperoleh kerajaan Allah itu, harusnya itu ada sukacita yang luar biasa dalam hidup saudara dan saya. Sehingga ketika kita menjalani hidup ini, kita harus selalu ada pada sukacita. Karena kita ada pada suatu kerajaan Allah yang sangat berharga. Berharga seperti harta yang terpendam, berharga seperti mutiara yang indah. Itulah harga dari kerajaan Allah itu. Karena itu ketika saudara dan saya memperolehnya, memasukinya, harusnya ada sukacita yang luar biasa yang terus ada dan terus menyertai kehidupan kita. Sehingga apapun susahnya kehidupan kita, apapun problematika hidup yang saudara dan saya alami, karena kita menyadari kita menjadi warga dari kerajaan Allah yang sangat berharga, kita selalu enjoy dan sukacita dalam menjalani kehidupan ini. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami betapa berharganya kerajaan Allah itu. Karena itu tolonglah kami supaya kami ada suatu pengorbanan untuk mendapatkan ataupun memperoleh kerajaan Allah itu. Dengan cara kami mau bertobat dari dosa kami. Dan kami percaya dan beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan penyelamat kami. Tolong kami supaya kami ada sukacita dalam menjalani hidup ini. Karena kami sudah ada pada suatu pemerintahan teritorial dari Raja kami, Allah di dalam Yesus Kristus. Sehingga kami semua ada aman dan nyaman dalam menjalani hidup. Sehingga harus ada sukacita. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memberlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Hamba mohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Diberkatilah mereka ya Allah yang sakit dalam nama Yesus. Tuhan lawat, jamah dan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.